awalnya kita tetap pada rencana awalnya Om Hasanuddin. Kira-kira penjelasan karena setelah ini kita kan nanam manggis. Nah, mungkin penjelasan mengenai soal manggis. Selain manggis merah ini, pandai kali kau. Baik. Yang pertama saya ingin menyampaikan apresiasi ke kawan-kawan semua sehingga acara ini terselenggara, terutama Kang Dedi ya yang menyediakan lokasi tempat kita kumpul-kumpul, ketemu ya, nostalgia, mengingat kembali apa-apa yang pernah kita lakukan, refleksi juga barangkali ya, bukan refleksi kaki. Apa yang bisa kita lakukan kemudian nanti kalau lagi makan-makan mungkin bisa lebih enak bicaranya. Soalnya lapar head to head ya. Yang penting makan dulu. Saya apresiasi karena apa ya? Yang pertama saya harus mengatakan bahwa kalau kita bicara agak sedikit serius lah ya, sedikit serius. Dunia hortikultura kita ketinggalan, gitu ya, sangat ketinggalan. Jadi ada yang harus kita lakukan supaya hortikultura Indonesia yang sebenarnya bagus ya, sebenarnya kita punya potensi yang kuat, sangat besar. Kira-kira apa sih yang bisa kita sumbangkan ya, kawan-kawan ini? Ya tidak hanya gengsi ya, barangkali bisa juga kawan-kawan yang lain ya, apa yang bisa kita lakukan untuk itu. Di situ ada tulisan artikel ya, intinya manggis itu kan tanaman asli Indonesia. Kalau kita biarkan seperti ini saja, rakyat yang membangkang, tidak ada intervensi pemerintah, saya khawatir suatu hari kita nggak punya lagi manggis. Nggak punya lagi manggis yang asli Indonesia, dan cimanggis ada, dan kulitnya konon saya nggak tahu apakah uji klinisnya sudah ada. Pak Mas Rudi yang lebih tahu, itu Mas Rudi Purwanto, uji klinisnya sudah sampai mana gitu ya. Katanya antioksidannya sangat kuat ya, sangat kantin gitu, ya. Sehingga kalau kita bikin kapsul itu bisa berguna untuk, padahal sempat sekali. Iya, sangat itu. Itu aja sebenarnya yang ingin saya sampaikan, tapi intinya saya sangat senang karena nggak bisa panjang-panjang ya. Nanti kita kan ngobrol terus banyak ini dalam interaksi selama 1 hari kita ketemu di tempatnya Kang Dedi ini. Saya lagi terima kasih banyak Kang Dedi, dan ya semoga Allah membalasnya. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu bedanya. Ketua KPU-nya almarhum Pak Deru Iwono. Subhanallah, Pak Deru itu luar biasa. Jadi insya Allah amanah yang saya emban khususnya dan rekan-rekan semua kita lanjutkan dengan baik. Amin. Saya tidak pernah mengeluarkan SK karena saya sendiri juga tidak ada SK-nya. Nah untuk itu setiap ada kegiatan yang sifatnya positif pasti saya dukung. Itu aja. Nah itu presiden. Selanjutnya KSU ini juga motoriknya, walaupun KSU seluruh IPB, tetapi sejatinya yang paling banyak adalah gengsi. Untuk itu mari kita semua dukung gengsi supaya ada manfaat bagi semua. Nah, satu lagi cita-cita dari Pak Deru Iwono yaitu GSF. Subhanallah, GSF itu kita sudah luar biasa. Ya, GSF kita bertemu dengan banyak sekali. Mudah-mudahan kedepannya semakin bermanfaat adanya. Nah, ketua GSF-nya itu Mimi Cantika. Jadi saya pun tidak pernah menyentuh uang itu, tergantung pada beliau-beliau semua. Iya, itu mengatakan. Kalau mau kredit BB ke dia juga. Selanjutnya sedikit aja, ini menyambung masalah manggis, Pak Dirjen. Saya punya pendapat nih, karena orang kehutanan itu luas sekali. Nah, di dalam area HTI itu 10% bisa dimanfaatkan untuk tanaman kehidupan. Itu antara lain yang bisa kita manfaatkan untuk
penyebaran tanaman manggis. Sudah barang tentu perlu trial and error sebelumnya. Dan saya tadi malam sudah kasih BBM ke Pak Sekjen yang juga gengsi. Subhanallah, gengsi ini memang luar biasa potensinya. Kalau bisa kita sinergikan, kekuatannya luar besar ini. Ya. Nah, nanti saya sudah mau izin kepada beliau, pada saatnya saya dengan Pak Komodeng mau ketemu sama teman kita Habib Daryanto. Itu yang ikutnya. Satu lagi Om AL nanti kita sama-sama dengan Om AL. Satu lagi menyangkut masalah buah manggis yang katanya di bawah naungan. Saya terus terang aja ingat dengan Meranti. Nah, ternyata yang dinaungin itu bukan daunnya, tetapi lahan tanahnya. Karena di sana ada unsur mikorrhiza, apabila di atas 60 derajat itu akan mati mikorrhizanya. Nah, ini sudah terbukti karena pada waktu zaman bala waktu saya kuliah, itu namanya menanam Meranti itu jalurnya utara selatan. Ternyata kerdil itu. Nah, ketika saya buat barat timur, nah itu kena sinar matahari penuh, cuman ininya memang saya kasih serasa. Kasih mulching itu lebih ini karena kita memanfaatkan matahari untuk berfotosintesa. Serasa demikian. Sekali lagi saya mengharapkan adanya tali silaturahim yang semakin kokoh di antara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi dan melindungi kita semua. Amin. Terima kasih. Nanti ibu tadi ini ngomong sama ibu juga kok. Horti ini nggak salah, jadi kita ini dan Yance, Ustaz Yance mana ya itu? Ada. Beliau sekarang juga terjun ke horti. Dulu udah bosan di perkebunan, itu pupuk juga sudah, uangnya sudah sampai itu. Terus sekarang dia terjun ke horti. Karena apa? Horti itu indah. Horti itu indah. Semua lagu itu adalah horti. Dia kan ada pada horti kultural soalnya kalau di Taman Pangan saya ngomongnya semua lagu Taman Pangan. Biasa tenang. Padahal beliau 3 tahun lagi pindah ke Taman Pangan nanti. Terus kacau ini persen tadi kan, hanya kan ada 100.000 hektar karena gitu ya. Ayo oke bagi, umpamanya berapa? 10 hektar, 10 hektar, 10 hektar. Ini bukan guyon, saya itu sekarang laksanakan. Jadi Kalimantan Barat kan Hajirin nggak adil ya. Jadi di sana saya datang ke sana, ini ada lahan berapa? Oke, ini ada lahan 100 hektar. Oke, untuk horti. Gitu. Berikutnya gimana? Gimana? Nggak usah peduli. Buah naga saya tanam di situ, ada bibit apa di situ. Dari mana uangnya? Pokoknya jalan semuanya itu. Yang penting buat saya ada uangnya kan. Ya. Hortikultura jangan bicara uang, bicaranya keuntungan. Apa bedanya? Ragitan ini, ngomongnya ragitan ya. Ngomongnya nggak kita, tapi ini ada isinya. Ada banyak isinya kan ya. Banyak ada. Nah, tadi jadi padahal tadi berbicara undangan loh. Bagi satu yang jangka pendek, kemudian jangka menengah, dan jangka panjang. Dan jangka pamajikan. Jangka pamajikan. Jangka pendek itu adalah sayuran. Sayuran sendiri kita bisa. Kemudian yang saya tadi semenengahkan di menengah Pak Dirjen. Jadi kalau manggis ini itu nanti kira-kira baru 15 tahun itu panen itu. Sampai itu nanti 15 tahun itu 65 tahun si dengkul itu udah kayak apa tadi itu. Jadi manggis boleh gitu ya, manggis boleh. Itu ahlinya ada Pak Rudi itu. Kan wajahnya kan manggis juga kan sekarang kan ya. Manggis kan, putih kan, bijinya putih kan, itu manggis gitu. Kalau bijinya kuning bukan, itu pohon namanya. Ahli pohon bijinya kuning. Kalau ahli manggis bijinya putih gitu. Nah, itu tadi. Kita punya profesor banyak itu. Pak Rudi itu profesor tentang hortikultura. Jadi sampean jangan tanya ke saya, ke Rudi itu gitu ya. Pak Rudi itu ahlinya buah-buahan. Agak ke bawah sedikit, sebetulnya ada juga ahlinya itu orang nggak mengira kan. Itu Ibu Umi. Nah, itu dulu ahlinya hortikultura.